Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Ho. Saya adalah mahasiswi semester 3 jurusan Teknik Informatika di Universitas Pradita. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas proyek akhir mata kuliah Embedded System atau sistem terbenam. Pada proyek kali ini, saya mengerjakan proyek mengenai smart parking dengan 2 slot, dan saya mengeluarkan outputnya itu menggunakan aplikasi Blink. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ultrasonic sensor, kemudian ada juga RGB LED, ada juga resistor 220 ohm, ada juga kabel jumper yaitu ada female to female dan male to male, ada juga ESP8266 dan juga ada juga menggunakan kabel USB. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ada codingannya. Untuk codingan sendiri ini untuk saya koneksiin ke Blink-nya, Blink template ID, device name atau token. Sini define printnya ini nggak terlalu dipakai. Di sini saya input juga dari Blink-nya sendiri. Juga ini saya konekkan menggunakan WiFi untuk mengkoneksikan antara codingan saya dengan aplikasi Blink. Kemudian fungsi ini timer untuk melihat perubahan untuk melihat responden dari waktu ke waktu. Kemudian di sini yang saya gunakan. Nah, di sini dalam ultrasonic sensor sendiri itu kan sebenarnya ada 4 pin. Ada VCC, ada ground, ada trig, ada echo. Nah, trig pin sama echo pin ini apa sih? Trig pin itu berfungsi untuk menerima kontrol sinyal atau pulse-nya itu dari Arduino. Kalau misalnya echo pin ini nantinya ini akan menerima sinyal akan mengirim sinyal ke Arduino ini sendiri. Dan nantinya pin ini tuh akan menghitung menghitung pulse-nya dari si Arduino untuk menghitung jaraknya. Dan nantinya di echo pin ini tuh krusial juga karena dia nanti akan menghitung jarak antara sensor dengan objek yang ada. Gitu. Kemudian ini red pin dan green pin ini berfungsi untuk RGB LED. Saya hanya menggunakan warna merah dan warna hijau. Merah artinya nanti slot sudah terisi dan hijau artinya nanti slotnya kosong. Dan kemudian di sini untuk standar distance. Kalau untuk standar distance sendiri sebenarnya ini tergantung pemakaian. Kalau misalnya di project saya ini saya barusan ubah jadi 10 cm aja gitu. Jadi kalau misalnya udah melebihi 10 cm, artinya slot tersebut kosong. Kalau misalnya kurang dari itu, artinya terisi. Seperti itu. Dan lanjut next, kalau integer counter ini saya gunakan nantinya untuk melihat berapa banyak slot yang tersisa. Kemudian di float ada duration US, distance cm, dan lain sebagainya. Ini akan dijelaskan di codingan di bawah. Kemudian next, untuk point setup ini saya menggunakan serial begin. Di sini itu bertujuan untuk saya mau lihat apakah ini sudah terkoneksi dengan Blink atau belum. Ini untuk memulai koneksi antara codingan ini dengan Blink. Kemudian ini untuk pin mode yang digunakan. Nah, kalau misalnya Blink yang nggak connect, nanti akan mengeluarkan di serialnya tidak terkoneksi. Terus untuk ini timer set interval ini 1 second. Jadi saya mau lihat gitu hasilnya setiap 1 second itu gimana gitu. Ini result ini nama function. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, untuk point loop-nya sendiri di sini tuh ada Blink run, ada time run. Itu tadi yang ada di atas. Nah, selanjutnya untuk codingan yang benar-benar ya, itu void result yang tadi di result di sini. Ini saya declare dulu counternya itu sama dengan 2, artinya ada 2 slot. Kemudian di sini ada ultrasonic 1 dan ultrasonic 2, ini ada function lagi. Kemudian di sini tuh ada Blink Virtual Write V3, V4, V0. Ini nanti akan saya munculkan di aplikasi Blink-nya. Kalau misalnya di sini nanti saya akan munculkan jarak antara sensor dengan objek pada slot 1, kalau ini pada slot 2. Kalau di sini counter, nanti akan saya tunjukkan tuh slot berapa banyak slot yang tersisa gitu. Terus kemudian lanjut next. Untuk ultrasonic 1, di sini ada saya ini trigger dulu. Trigger pin 1. Nah, tujuannya apa? Jadi di sini tuh pokoknya cuman generate 10 microsecond pulse itu ke trig pin-nya. Kemudian di sini kita akan hitung durasi dari si echo pin-nya ini, durasi pulse-nya. Kemudian nanti kita calculate distance-nya. Calculate distance CM ini 0,017 dikali duration US. Kok bisa sih 0,017? Jadi sebenarnya gini teorinya. Teorinya itu pertama itu kan kita ngitung pulse duration-nya dulu kan. Jadi yang bisa dilihat duration US-nya itu sama dengan travel time. Nah, nantinya terus diketahui lagi kalau misalnya kecepatan dari gelombang ultrasonic itu sebesar 340 meter per second, alias sama dengan kalau misalnya dikonversikan lagi ke centimeter per millisecond itu 0,034. Kemudian selanjutnya untuk menghitung yang dari diketahui itu bisa dikalikan 0,034 dikali dengan pulse duration. Karena kita mau menghitung antara sensor dengan obstacle-nya, ada objek itu, maka kita bagi 2. Jadi 0,034 dibagi 2 sama dengan 0,017. Makanya di sini bisa dikatakan ada 0,017 dikali dengan duration yang dari sini. Begitu. Kemudian di sini juga simple, jika kalau misalnya distance-nya ini lebih kecil dari 10 cm dari di setting, maka nanti lampunya akan berwarna merah, dari Blink nanti akan muncul terisi, dan counternya nanti akan dikurangin. Sebaliknya kalau misalnya lebih dari itu atau sama dengan, artinya nanti akan berwarna hijau dan dari Blink-nya nanti akan memunculkan tulisan kosong.
Nah, ini untuk ultrasonic 2 ini nggak perlu jelaskan karena konsepnya sama. Nah, kalau di sini buat red 1, red 2, green 1, green 2 ini sebenarnya cuma untuk menyalakan RGB LED-nya, apakah mau warna merah atau mau warna hijau. Nah, kalau misalnya untuk yang red 1 ini artinya yang warna merah dan di blink virtual red-nya itu nanti akan ditulis warna 1, artinya menyala gitu. Kalau misalnya di green, bisa dilihat di 0, ini nanti akan mati gitu di dalam green-nya. Nah, untuk kalau codingan seperti itu, nanti untuk implementasinya langsung aja. Oke, sebelumnya ini hasilnya. Saya bikin smart parking ini dengan 2 slot. Terus di sini ada juga parkiran motor ya. Ini biar mirip aja sih sama basement yang ada di Pratita gitu. Terus ini ada 2 slot ya. Ini ada slot 1, ini ada slot 2. Ini kalau bisa diginiin, dia bakal ada kasih tanda merah artinya terisi. Ini juga sama. Nah, sekarang kita coba implementasiin dengan objeknya langsung ya. Sekarang ini coba demonya. Nah, sekian video project dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan lampirkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.